Assalamualaikum, kali ini saya akan menjelaskan video prediksi soal US IPS kelas 9 yang dimana kali ini kita akan membahas tentang kondisi fisik wilayah. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya pembelajaran kali ini dapat disampaikan ke banyak orang. Oke, kita ke pembahasan soalnya. Yang pertama adalah perhatikan data berikut yang dimana di sini soal menjodohkan ya. Dimana di sini X1 divergen, X2 konvergen, X3 transform, Y1 menyebabkan lipatan, Y2 menyebabkan gerakan di palung laut, Y3 menyebabkan gempa bumi. Nah, dari data tersebut pasangan yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor A. X1 dan Y1, B. X2 dan Y1, C. X2 dan Y3, dan D. X3 dan Y2. Jawaban yang tepat adalah yang C, yang dimana X2 itu adalah konvergen dan Y3 adalah menyebabkan gempa bumi. Adapun penjelasannya adalah gerakan lempeng tektonik terdiri dari beberapa hal berikut. Pertama, gerak lempeng divergen, yang dimana gerakan lempeng saling menjauh, akibatnya timbul retakan-retakan yang menciptakan jalan keluar magma. Lalu yang B, gerakan lempeng konvergen, yang dimana gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat yang akan menimbulkan tumbukan antar lempeng yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Lalu yang C, gerakan lempeng sesar atau transform, yang dimana gerakan lempeng yang saling bergesekan atau berlawanan arah yang akan menyebabkan terjadinya patahan ataupun lipatan. Dari data tersebut, pasangan yang paling tepat adalah X2 dan Y3. Lalu kita akan membahas soal nomor 2. Lubuk Sulawesi adalah lubuk laut yang terdalam di Indonesia yang dengan kedalaman 6.220 meter. Lubuk laut merupakan bentuk relief lautan berupa, untuk gambar lubuk laut nanti akan saya tampilkan di gambar di sini ya. Nah, lubuk laut merupakan bentuk relief lautan berupa A. Dasar laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, B. Pegunungan atau bukit-bukit di dasar laut yang memisahkan dua buah laut, C. Dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya dasar laut, D. Dasar laut dalam, sempit, curam, dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus menerus. Jawaban yang tepat adalah yang C, di mana penjelasannya adalah lubuk laut atau basin merupakan dasar laut yang dalam dan terbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya dasar laut. Lalu kita ke pembahasan soal nomor 3. Faktor yang menyebabkan daerah Indonesia bagian barat mendapatkan curah hujan lebih banyak daripada daerah Indonesia bagian timur adalah A. Daerah yang dekat dengan samudra sehingga sering terjadi penguapan. B. Bertiupnya angin muson barat yang banyak melewati tanah Indonesia bagian barat. C. Bertiupnya angin muson timur yang banyak melewati tanah Indonesia bagian barat. D. Wilayah Indonesia bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan jumlah gunung api yang banyak. Untuk jawaban yang benar adalah yang B, di mana faktor yang menyebabkan daerah Indonesia bagian barat mendapatkan curah hujan lebih banyak daripada daerah Indonesia bagian timur adalah bertiupnya angin muson barat yang banyak melewati tanah Indonesia bagian barat. Curah hujan yang tinggi di daerah tinggi 600 sampai 900 mdpl dan juga daerah pantai di wilayah barat. Pada masa musim penghujan, hujan bergeser dari barat ke timur. Lalu kita ke pembahasan soal nomor 4. Persebaran hewan di Indonesia yang termasuk dalam wilayah Indonesia bagian barat berdasarkan pengelompokan Alfred Russel Wallace adalah A. Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, B. Maluku, Sulawesi, dan Sumatera, C. Sulawesi, Kepulauan Sangihe, dan juga Madura, dan D. Kalimantan, Maluku, dan juga Kepulauan Aru. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Nah, untuk pembagian wilayah persebaran flora dan fauna Indonesia nanti akan saya tampilkan atau saya tampilkan muncul di gambar ya. Yang dimana di sini pembahasannya adalah menurut kondisi geografis wilayahnya, jenis flora di Indonesia dan juga fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 macam atau 3 tipe. Menurut Alfred Russel Wallace, yang dimana 1 tipe asiatis bagian barat, yang dimana tipe fauna atau flora yang sejenis di daerah daratan Asia, di mana wilayahnya itu meliputi Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Yang dimana di sini kalau di sini kita fauna contohnya, di mana contohnya itu mamalia besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan juga tapir. Lalu tipe Australia yang dimana bagian timur, dimana tipe fauna sejenis dengan di daratan Australia.
Makanya disebutnya tipe Australia ya. Yang dimana wilayahnya itu meliputi sekitar Papua dan juga pulau-pulau sekitarnya. Jenis hewannya itu mamalia kecil yang dimana ada kanguru dan juga burung-burung berwarna seperti cendrawasih. Nah, lalu tipe peralihan atau bagian tengah, di mana fauna yang tidak dapat dijumpai di daratan Asia maupun di Australia. Tipe jenis ini hidup di wilayah bagian Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Jenis faunanya itu kuskus, anoa, dan juga burung maleo. Dari data tersebut, fauna bagian barat terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Lalu kita ke pembahasan yang terakhir, yang nomor 5. Aktivitas manusia sangat tergantung dari lingkungan tempat tinggalnya. Berikut yang merupakan pola aktivitas manusia di daerah pegunungan adalah membentuk pola permukiman terpusat, pola mata pencaharian di bidang perkebunan dan juga kehutanan, mempunyai interaksi sosial yang kuat, membentuk pola permukiman linear, pola mata pencaharian sebagai wira swasta atau pegawai merupakan pusat pertumbuhan industri. Membentuk pola permukiman linear, pola mata pencaharian sebagai nelayan, memiliki rumah dengan ventilasi yang banyak. Membentuk pola pemukiman menggerombol, merupakan pusat pertumbuhan industri, pola mata pencaharian di bidang pertanian. Jawaban yang tepat adalah yang A. Di mana pembahasannya adalah kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan, yang dimana penduduk itu biasanya yang ada di lokasi pegunungan akan tinggal dengan membentuk pola pemukiman terpusat, di mana di sekitar lokasi wisata maupun penambangan. Ada juga yang bergerombol di daerah sekitar lokasi perkebunan maupun kehutanan, yang dimana dekat dengan daerah sumber mata air. Lalu sebagian besar kondisi mata pencarian penduduk berorientasi kepada bidang perkebunan juga kehutanan, di mana daerah-daerah yang kondisi lapisan tanahnya banyak mengandung bahan tambang, mereka beraktivitas di bidang penggalian barang-barang tambang. Untuk wilayah-wilayah pegunungan yang dijadikan kawasan wisata, orientasi mata pencaharian penduduknya adalah untuk berdagang atau pelayanan jasa. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk materi peta, atlas, dan globe akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.